Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas pemrograman microprocessor microcontroller. Dan untuk kelas hari ini kita akan mencoba membuat simulasi Arduino ya. Kalau dicek di modul yang telah saya berikan itu ada di LKPD 10. Jadi kita akan mencoba membuat simulator Arduino yaitu yang ada di LKPD 10 pada simulator online yaitu tinkercad.com. Untuk lebih jelasnya, teknis tugas itu kalian bisa lihat di deskripsi tugas di Classroom ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah kita buka dulu web browser kita. Kalau saya pakainya Google Chrome ya. Nah, kalian bisa menggunakan Google Chrome. Nah, nanti di sini kita ketikkan tinkercad.com ya, nanti kita akan masuk ke websitenya. Ini tergantung koneksinya ya, kalau lancar itu bisa cepat. Nah, ini tampilan awalnya. Nanti setelah muncul tampilan awal, kalian tidak usah klik join now, cukup sign in saja supaya memudahkan. Nanti kalian loginnya menggunakan Gmail saja ya, atau Google supaya bisa langsung ini ya. Kelebihan untuk Tinkercad itu banyak sekali ya dibandingkan dengan yang offline, yaitu kita tidak memiliki alatnya seperti microcontroller Arduino. Juga kita bisa membuat alatnya di sini dengan simulator yang real time ya, beserta codingnya juga bisa kita inputkan di sini ya, seperti itu. Nah, kalau sudah berhasil itu si codingnya bisa kita download dan kita upload langsung ke Arduino yang aslinya. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat. Tadi kita tinggal ikuti saja cara pendaftarannya seperti apa. Nanti kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa ulang-ulang saja videonya ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tampilan awal tinkercad.com. Ini kebetulan saya buat di akun yang baru. Jadi tampilan pertama itu nanti akan seperti ini. Kita close saja. Nah, untuk pembuatan Arduino-nya kita masuk ke sirkuit ya. Di sini ada 3D design, sirkuit, kode blok, dan laser. Nanti kita jelaskan di lain kesempatan. Sekarang kita masuk ke sirkuit. Nah, kalau misalnya kalian ada waktu untuk mengganti foto itu silahkan. Nanti kalian bisa ganti fotonya di sini ya. Wajib ya ganti fotonya. Oke. Lalu setelah itu kita create new circuit dulu ya. Nah, create new circuit. Siapkan modulnya ya. Kalau untuk LKPD 10 itu gambar skema rangkaiannya ada di LKPD 6 ya. Yaitu yang menggunakan LED-nya 4 ya, menggunakan LED-nya 4. Oke, nah ini tampilan kerjanya. Nah, kita pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian masukkan dulu Arduino-nya ya. Dengan cara di sini dipilih komponennya, klik sekali lalu geser saja kursornya di ke arah tampilan kerja ya. Cuman klik saja, bukan diklik drag, tapi diklik saja ya. Nah, untuk rotate ya, memutar itu kita bisa tekan tombol R di keyboard atau menggunakan fasilitas memutar di sini ya. Rotate di sini, di atas ini ya. Kita kasih nama Uno. Ya, agak lambat di sini. Nah, ini sama dengan gambar di LKPD 6 ya, untuk LKPD 10. Yang berikutnya adalah project port ya, yang harus kita sediakan. Nah, kita rotate lagi. Nah, kita atur saja posisinya dengan cara mengklik di luar komponen itu untuk memposisikan gambarnya ya, supaya di tengah saja. Yang berikutnya kita membutuhkan LED dengan resistor. Nah, ini kebetulan sudah ada.
Nah, karena LED-nya ada 4, nanti kita coba set berbeda warna ya. Yang pertama dulu, kita rotate dulu. Ini kita kasih nama saja LED 1. Warnanya kita set merah. Yang berikutnya kita masukkan LED yang kedua. Kita rotate kembali. Untuk teknis pemasukan LED-nya itu terserah bagaimana kalian ya, mau bentuknya seperti apa, itu silahkan. Kalau saya berbeda dengan yang di modul, nanti akan bentuk wave ya. Nah, ini LED 2. Jadi penempatan LED itu bebas ya, tidak dibatasi. Warnanya kita rubah ya. Kita coba ke yellow bagian kedua. Oke. 2 LED lagi kita masukkan. Kita rotate. Nah. Kalau saya berikan jarak 1 titik ya. Nah, ini kita daftarkan sebagai atau kenali sebagai LED 3. Lalu hijau. Dan untuk yang LED terakhir itu saya akan masukkan biru ya. Kita daftarkan ini menjadi LED 4. LED 4. Warnanya saya set biru saja sesuai dengan yang ada di modul. Nah, berikutnya kita membutuhkan resistor ya. Nanti kita set saja resistornya di 100 ohm saja ya, semuanya. Sebenarnya kalian bisa mencoba batas minimal dan batas maksimal resistor yang bisa digunakan untuk bisa menahan arus yang diberikan oleh Arduino ya. Oke, kita pasang 1. Kita daftarkan sebagai R1 dengan resistansinya tadi kita set di 100 ohm. Ohm saja. Sini 100. Oke. Lalu kita set lagi. Di LED yang kedua, oh iya ini terhubungnya ke katoda ya, katoda LED-nya, supaya nanti terhubung ke ground semuanya. R2 sama resistansinya kita set di 100. Hati-hati jangan sampai tertukar antara 0 dengan O ya, karena sangat berpengaruh. Kalau O itu bukan angka. Oke. Duh, kelebihan. Gak apa-apa. Koneksi sangat berpengaruh di sini. Oke, ini kita kenali sebagai R3. Kapasitansinya 100 ohm. Oke, dan yang terakhir untuk R4 kita set. Nah, ini R4 kita set di 100 ohm juga ya. Oke. Nah,
sampai sini komponen sudah kita pasang semua, tinggal kita instalasi dengan Arduino-nya. Oke. Untuk pin, kalian supaya tidak bingung samakan saja dengan yang ada di modul ya. Karena kalau membuat pin sendiri nanti pada saat pembuatan programnya itu kalian akan mengalami kesulitan. Oke, sementara untuk kali pertama ini kita hubungkan saja dulu katodanya ya. Ingat untuk project board itu hubungannya harus seperti apa ya. Itu harus diingat-ingat kembali. Diklik di satu titik dan di titik yang akan kita pasang diklik lagi. Lalu yang berikutnya juga diklik. Nah, yang berikutnya juga sama. Nah, yang berikutnya juga sama. Nah, lalu untuk ujung resistor ini kita hubungkan ke ground. Untuk garis ini supaya lebih bagus lah. Ini bisa dirubah warnanya ya, tinggal diklik saja garisnya, lalu diklik colornya, pilih warna yang kita inginkan. Nah untuk ground itu saya seragamkan saja semuanya berwarna hitam. Kalau kalian silahkan mau pakai warna apa saja terserah ya. Oke, yang berikutnya kita akan ambil pin itu dari kaki anoda ya, dari setiap LED. Kita ambil pinnya, kita sesuaikan warnanya dengan warna lampunya. Untuk pertama itu kita ke merah, kuning-kuning, hijau-hijau, biru-biru ya. Mulai dari pin 8, 9, 10 dan 11. Sesuai dengan yang ada di modul ya. Nanti akan kita hubungkan. Ini kita sesuaikan saja warnanya dengan lampu LED. Yang kedua adalah yellow. Yang ketiga green ya. Yang ketiga green. Oke. Dan yang keempat blue. Kalau green sudah default ya. Jadi defaultnya ada di posisi hijau. Oke. Nah, kita ambil dari sini. Tadi ingat mulainya dari pin 8, 9 dan berakhir di 11 karena kita menggunakan 4 lampu. Ya, ini pin 8. Kita samakan warnanya supaya tidak susah dalam troubleshootingnya. Lalu diambil yang kuning. Garis kuningnya untuk pin 9. Nah, ini juga samakan warnanya warna kuning. Oke. Lalu yang berikutnya adalah hijau. Hijau ini sudah default. Ini untuk pin 10-nya. Oke. So, the last is blue ya. Kita beloknya di sini saja. Ini warna biru. Oke. Nah. Oke anak-anak, sampai sini instalasi atau pembuatan skema rangkaian itu sudah selesai. Yang berikutnya bisa dilihat langsung di LKPD 10-nya. Kita akan membuat programnya ya. Untuk membuat program itu kalian cukup mengetik ulang saja yang ada di modul ya. Jadi hanya menyalin saja dan nanti dicoba di sini simulasinya. Oke, untuk membuat program kalian cukup klik kodenya ya di tinkercad.com, pastikan koneksinya masih aman. Nah, karena ini bentuknya teks, jadi kalian bisa menggunakan blocks plus teks atau teks ya. Blocks itu yang kode blocks, jadi tinggal drag and drop. Kalau yang teks itu kita harus ketik sendiri. Nah, saya pakainya yang teks. Continue saja.
Nah, di sini kita ketik di sini ya. Sesuai dengan yang ada di modul. Pertama ini bagian deklarasi, yaitu untuk menentukan pin mana saja yang akan kita pilih untuk diaktifkan di bagian void setup ya. Nah, di sini untuk pengetikannya itu tidak jadi masalah. Mau sama persis dengan yang di modul ataupun tidak, atau mau mengikuti video ini itu silakan, tidak jadi masalah. Yang jelas untuk void setup nanti itu bisa di satu bariskan ya, di satu bariskan. Nah, sebenarnya untuk KPD 10 ini itu penyempurnaan ya dari KPD yang sebelumnya, yaitu 7, 6, 7, 8, 9. Tapi hasilnya tentu saja berbeda. Ya. Ini untuk KPD 10 ini nanti bisa kalian lihat hasilnya itu seperti apa. Yang jelas ini menggunakan fungsi numled ya, supaya mengurangi penggunaan baris di dalam program. Ya. Jadi kalau kalian ingin menyelesaikan project yang beberapa waktu yang lalu sudah saya berikan, yaitu traffic light ya, tentu saja kalau traffic light itu kan menggunakan lampunya 12 ya. Yang merah 4, yang kuning 4, dan yang hijaunya 4. Sehingga kalau misalnya kita kenali satu persatu, satu baris, satu pin itu akan banyak menghabiskan ruang ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan fungsi numled di sini ya. Oke. Nah, kita masuk ke point setup. Ya, di point setup ini pin yang sudah kita pilih itu akan kita aktifkan ya. Akan kita aktifkan ya. Oke. Ini fungsi for-nya karena kebetulan kita menggunakan numled, jadi nanti yang aktifnya itu bertahap ya, dari pin yang paling pertama itu pin 8, lalu berikutnya pin 9, lalu yang terakhir adalah pin 10 dan 11 gitu. Jadi ini fungsi untuk mengaktifkan numled-nya ya. Nah, di sini baru pin modenya. Kita akan mengaktifkan pin-pin tersebut sebagai apa ya, supaya nanti dikenali oleh Arduino-nya. Pin LED harus sama tulisannya I ya. I itu tadi yang sudah kita fungsikan. Jadi setiap kali pengulangan itu nanti akan mengidentifikasi pin ya yang kita tentukan. Jadi ini bisa variasinya banyak. Nah, ini difungsikan si pinnya itu adalah sebagai output ya. Karena apa? Karena LED itu membutuhkan tegangan. Jadi nanti si Arduino ini akan memberikan tegangan untuk mengaktifkan LED atau menyalakan LED. Sekarang kita masuk ke fungsi pengulangan, yang mana sudah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Arduino ini ketika dimasukkan program itu akan terus mengulang program tersebut selama Arduino-nya diberikan arus listrik gitu. Nah, ini fungsinya kita masukkan kembali. Jadi start awal I-nya itu adalah 0 ya, supaya diidentifikasi awal. Nah, di pengulangan yang berikutnya, jika I-nya itu kurang dari 3, maka akan ditambah I-nya. Setiap kali pengulangan itu ditambah 1. Nah, jadi nanti setelah mencapai 4
4 itu maka dia akan kembali lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini ada fungsinya, fungsi untuk bagaimana sih nanti hasil dari LED-nya nyala gitu ya. Nah, kondisi yang pertama itu nanti seperti ini. Nah, nanti ada kondisi yang kedua ya. Jadi setelah dimaksimalkan 4 LED, maka nanti akan dikurangkan. Ini untuk yang pertama dulu ya. Digital write. Nah, maka di sini LED-nya akan diaktifkan oleh Arduino. Pin LED. Jangan pakai spasi. Pin LED I. Nah, koma high. Nah, ini si pin LED yang dinotasikan dengan num LED itu akan dinyalakan secara bertahap ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita lihat saja hasilnya ya. Delaynya di sini 200. Kalian bisa men-set delaynya sesuai dengan keinginan kalian ya, mau seperti apa. Tapi kalau mau sesuai dengan modul juga tidak jadi masalah. Yang penting kalian di sini tugasnya adalah mencoba simulator Tinkercad.com ya, yang mana yang tidak bisa kita amalkan di rumah, di sekolah, Nah, kita coba di rumah dengan waktu yang lebih leluasa saya kira, meskipun jam untuk mengerjakan tugas ini itu sesuai dengan jam ngajar saya. Jadi kalau jam ngajar saya jam 8 ya berarti kita start dari jam 8, kemungkinan saya akan tambah waktunya. Kalian bisa mulai lebih awal dan selesainya itu sesuai dengan waktunya ya, sesuai dengan waktunya. Ini agak geser ya karena fungsi for. Jadi ini untuk menutup fungsi for yang pertama. Nah, sekarang kita masukkan yang kedua. Nah, ini supaya cepat ya, kalian bisa, ini bukan trik curang tapi bisa kalian coba, yaitu cukup di copy paste sketch programnya. Nah, nanti yang keduanya tinggal disesuaikan. Nah, yang tadi itu startnya dari 0, sekarang yang kedua startnya dari 3 ya. Nah, maka di sini lebih besar dari 0 ya. Nah, di sini I-nya akan dikurangi gitu. Sebenarnya perbedaannya penggunaan num LED dengan tidak menggunakan num LED itu ada di sini ya. Menggunakan fungsi for. LED-nya high sama, dan di sini pin LED I-nya low. Oke. Nah, di sini kita tutup fungsi loop-nya paling ujung. Nah, sampai sini program sudah selesai. Nah, kita cek dengan cara start simulation, tapi pastikan dulu koneksinya masih bagus. Ini tersimpan secara otomatis ya. Kita cek. Kalau ada tanda merah berarti ada masalah. Nah, ini sudah tidak ada masalah. Nah, bisa dilihat lampu akan menyala secara bergantian dari merah ke kuning, ke hijau, ke biru. Lalu dari biru balik lagi ke hijau, ke kuning, dan ke merah. Nah, itu adalah hasilnya. Untuk fungsi yang pertama itu dari merah ke biru. Untuk fungsi yang kedua dari biru ke merah. Dan akan diulang secara terus-menerus selama Arduino-nya terhadap arus listrik. Di sini tandanya adalah terhubung USB ya. Arduino terhadap arus listrik itu. Ini dalam kondisi simulation. Kalau kita stop, maka ini akan tercabut. Ya, seolah-olah Arduino-nya terlepas dari input tegangan. Nah, seperti ini ya. Nah, itu simulator untuk LKPD 10. Nah, jangan lupa ini diganti saja namanya menjadi LKPD 10 ya, LKPD 10. Lalu jangan lupa juga kalian masukkan foto kalian ya, supaya saya kenali itu benar-benar kalian atau tidak ya. Di sini tambahkan saja underscore nama ya kalian ya.
Kalau saya ingin pakai inisial, tapi kalian jangan pakai inisial, harus pakai nama asli supaya nanti saya menilainya tidak sulit. Ketika sudah selesai diketik, itu nanti akan berubah otomatis ya, KPD 10 underscore D9 ya, Denine itu. Oh iya, satu lagi ya lupa, underscore kelasnya ya, underscore kelasnya. Kalau saya karena guru, jadi saya anggap saja kelas 13 TAV 4 misalnya ya, karena tidak ada TAV 4 dan tidak ada kelas 13. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian silakan ikuti petunjuknya di deskripsi tugas seperti apa. Yang jelas kalian harus membuat videonya sama seperti ini ya. Nah, lalu nanti videonya kalian upload di form atau di link yang sudah disediakan di Google Classroom. Itu saja. Mudah-mudahan dari jam 8 sampai jam 11 kalian bisa menyelesaikan tugas ini tidak terlalu sulit ya. Apalagi kalian kalau menggunakan handphone itu silakan kalau bisa ya. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan di forum saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.